Bagaimana cara membersihkan harta yang bercampur dengan harta yang haram? Karena dulunya dia adalah pelaku riba dan sekarang sudah bertobat, Ustaz. Ya, dia pelaku riba. Pelaku riba ini dia sebagai orang yang berhutang riba, ataukah dia orang yang maksudnya adalah rentenir. Yeah. Itu beda. Kalau dia sekedar dalam artian orang yang berhutang riba, maka nggak enak. Nah, yang dari hutangnya sudah terpakai, maka tobatnya Anda adalah apa? Penyesalan, ya, karena telah banyak melakukan hutang riba, kemudian Anda banyak untuk beristighfar, mohon ampun, dan janji tidak mau melakukan hutang riba lagi. Itu, ya. Terkait untuk harta kan sudah terpakai, selesai. Yeah. Tapi yang jadi permasalahan itu adalah bagi rentenir yang sudah tobat ini bagaimana? Permasalahannya dalam Al-Quran sendiri kan falakum ru'usu amwalikum. Ya, yang menjadi hak kamu itu adalah apa? Ra'sul mal. Apa yang menjadi modal yang kau hutangkan. Adapun bunga itu tetap bukan hak kita seperti halnya kita mencuri. Itu hak daripada para nasabah yang pernah hutang riba sama kita. Sehingga tobatnya rentenir itu adalah apa? Ini tobat yang berkaitan dengan hukukul adami. Jadi nggak cukup dia menyesal, nggak cukup dia istighfar kah, nggak cukup dia janji nggak mau melakukan apa menjadi rentenir kah, nggak cukup dengan itu. Tapi juga apa? Mengembalikan kepada para orang-orang yang pernah berhutang riba kepada dia. Mengembalikan apa? Bunga yang pernah diambil. Nah, ini apalagi kalau sampai banyak ribuan orang ya sebenarnya itu. Biasanya kan bunganya tadi itu diputar lagi untuk modal. Makanya nah ini kan harus yang dalam artian dihitung kira-kira loh, mungkin kan ada catatannya bulan dapat bunga sekian sekian sekian, itu sebenarnya harus kembalikan, itu baru kita tobat. Sebenarnya ya itulah sulitnya. Karena itu jangan sekali-kali untuk mengutangkan riba. Ya, karena dalam Al-Quran falakum ru'usu amalikum. Yang menjadi hak kamu itu adalah apa? Rasul mal, dan kamu tidak dizolimi, tidak juga berbuat zalim kalau seperti itu. Dalam arti tidak dizolimi kan uang kamu balik. Apanya mau dizolimi? Gak ada orang mengambil hak harta kamu. Kan dibayar, tapi apa? Malah lebih kan masalahnya karena ada bunga yang malah dituntutkan untuk pembayaran tambahan, ada bunga. Nah inilah kezolimannya. Ya, kezoliman dengan mengambil bunga ini itu harus dikembalikan kepada orang yang berhak itu. Loh kan itu kan haknya karena mereka juga ridho. Ini karena ridho itu karena apa? Nggak ada yang ngutangi kecuali ini. Ya, ini tuntutannya. Coba seandainya mereka ada utang yang tanpa dituntut ada bunga, justru tambah seneng. Ya justru itu yang menjadikan ridho. Itu menunjukkan nggak ada. Ini sebenarnya nggak halal, tetap nggak halal loh bunganya itu. Itu yang harus dikembalikan. Nah, ini. Ya inilah kesulitan, makanya harus dipisah. Sekitaran berapa kalau belum bisa kembalikan langsung, minimal dipisah dengan niat untuk memisah. Perkiraan aku dalam setahun untuk melakukan riba ini, itu kira-kira yang menjadi keuntunganku daripada bunga itu, katakanlah misalkan 100 juta. Nah dari harta Anda pisah 100 juta. Ini jangan dipakai. Ini yang nanti terus usahakan, upayakan untuk bisa dikembalikan kepada para nasabah yang telah berhutang riba kepada Anda. Itu. Adapun sisanya boleh Anda tasarrufkan, silakan. Boleh Anda gunakan. Tapi apa? Kalau dari harta Anda sekarang 100 juta yang mungkin Anda kira dalam catatan itu, ya perkiraan 100 juta inilah yang aku dapat keuntungan ribanya, bunganya. Nah, itu Anda pisah, ya, jangan dicampur lagi. Sisanya dengan Anda niati kismah untuk membagi. Ya, mana yang hartaku asli, mana yang dari bunga, yang dari riba. Nah itu untuk kemudian apa yang sisanya bisa kita gunakan. Adapun yang 100 juta ini dengan niatan nanti untuk mengembalikan, ya diniati untuk nanti mengembalikan kepada orang-orang yang telah pernah berhutang kepada dia begitu. Nah.